Oke, silakan masuk. Ya. Bisa silakan duduk Mbak Sela. Mau duduk di sebelah mana? Di sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini aja. Baik, silakan duduk dulu. Ya, makasih. Oke. Selamat pagi Mbak Sela. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat Mbak Sela? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Apakah hari ini ada kegiatan Mbak Sela? Ada ngampus kegiatannya. Oh, ngampus. Jadi jam berapa ngampusnya? Dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Pagi banget berarti. Iya. Oh, tadi udah sarapan Mbak Sela sebelum berangkat kuliah? Sudah. Oh, sudah. Jadi sudah sarapan berarti kita. Oke. Mbak Sela, di bio-nya saya lihat kuliah di UIN ya? Iya, Wins. Mengambil jurusan apa Mbak Sela kalau boleh tahu? Jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia biasanya itu bahasnya apa ya? Kalau boleh tahu? Bahasnya macam-macam, ada novel, puisi, gitu. Oh, berarti kayak misal ya kayak karya-karya gitu ya berarti? Ya, karya-karya sastra. Oh, karya. Oh, jadi Mbak Sela biasanya bikin sastra gitu kan? Bikin karya-karya gitu? Ya, kadang bikin novel, kadang bikin cerpen. Itu buat tugas. Oh, berarti tugasnya itu udah bikin cerpen sama novel gitu? Iya, Oh, pernah dijadiin buku nggak? pernah. Pernah. Dipublikasikan berarti dicetak gitu? Iya, dicetak. Dipublis? Iya. Kalau boleh tahu bukunya apa judulnya? Bukunya itu kayak cerpen. Jadi satu kelas itu ditugaskan buat cerpen lalu dijadiin buku kayak gitu. Oh, jadi beneran dipublikasikan itu. Oh, biasanya kan pakai HKI ya, hak intelektual untuk karya gitu. Iya. Pakai HKI biasanya. Kayaknya kalau di tugasku itu nggak pakai. Oh, cuma dipublikasi saja. Iya, dipublikasi. Cuma cetak satu untuk publik. Oh, di penerbit gitu biasanya cetaknya. Gitu. Kirain satu orang berarti satu kelas ya? Iya, satu kelas. Setiap angkatan segitu, begitu? Iya, kayaknya. Oh, udah buku jadi bikin karya berarti. Iya. Selain novel tadi ada cerpen juga. Iya. Cerpen, novel sama puisi juga. Kalau puisi biasanya dikumpulkan aja atau dipublikasikan juga di internet itu misal? Dikumpulkan aja, tapi belum pernah bikin puisi sih, kayak membedah puisinya gitu. Hanya cuma dibedah untuk Iya, dianalisis aja gitu. maknanya, iya. Jadi masalah pernah kalau misal puisi pernah itu nggak puisinya kayak dibacain di depan kelas itu? Nggak pernah? Belum pernah sih, cuma kalau kayak ada beberapa dosen yang telat matkul gitu disuruh baca puisi. Oh, dosennya atau mahasiswanya? Mahasiswanya. Kirain dosennya apa? Telat masuk terus disuruh baca. Oh, gitu. Oke. Mbak Sela kan datang kemari pasti tujuannya kan hanya pengen cerita-cerita sama saya saja kan? Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan pada saya. Iya, ada. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan batasan waktu untuk sesi konseling hari ini. Jadi saya punya waktu sekitar 30 menit untuk sesi konseling hari ini. Semisal kalau Mbak Sela kurang waktunya, Mbak Sela bisa reschedule di lain hari atau mungkin Mbak Sela akan bilang ke saya saat ini untuk menambah waktunya aja buat sesi konseling. Gimana? Bisa di lain hari aja nggak apa-apa. Bisa di lain hari aja kalau semisal kurang. Iya. Oke, kita lanjutkan di lain hari semisal waktunya tidak cukup seperti itu. Iya. Oke. Dan saya akan menjelaskan peran saya sebagai konselor hanya untuk menyembatani Mbak Sela untuk menyelesaikan permasalahan dan membantu Mbak Sela. Lalu untuk penyelesaian permasalahan dan segala suatu keputusan untuk selesainya permasalahan ini hanya ada di tangannya Mbak Sela. Baik, apakah Mbak Sela mengerti?
Mengerti? Oke, silakan bisa dimulai untuk bercerita Mbak Sela. Saya mempunyai sebuah fobia terhadap binatang-binatang kecil, terutama kecoa, dan itu mengganggu banget dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam melakukan aktivitas gitu. Biasanya kecoa itu saya temuin di rumah, di tempat-tempat umum juga, dan itu mengganggu banget. Berarti Mbak Sela memiliki fobia ini sudah dari kecil, dari lama gitu? Iya, dari kecil. Dari kecil, sejak umur berapa kalau boleh tahu? Sejak balita mungkin. Balita? Iya, udah kenal kecoa. Oh, jadi Mbak Sela dari balita itu sudah mengerti kecoa gitu? Kalau itu geli gitu. Jadi Mbak Sela itu takut kecoa itu karena bentuknya atau punya pengalaman trauma seperti kecoa itu terbang di Mbak Sela atau semisal kecoa itu menggeliat jadi Mbak Sela jadi takut dan jijik gitu. Iya, karena trauma juga, sering dihinggapin kecoa dan takut juga karena bentuk fisiknya gitu. Dan baunya juga, kan kecoa baunya gak enak. Oh, jadi dari kecil itu Mbak Sela pernah dihinggapin kecoa, terus itu sampai Mbak Sela besar, Mbak Sela jadi masih takut sama kecoa. Iya, takut. Oke. Sampai sekarang apakah Mbak Sela ketika bertemu dengan kecoa, misal Mbak Sela saat di kamar mandi, sedang mandi, apakah ketika ada kecoa muncul, Mbak Sela akan berlari atau ketakutan seperti itu? Ketika kecoa muncul tuh saya otomatis kayak refleks gitu, lari sambil teriak. Lari sambil teriak. Dalam keadaan apapun langsung Mbak Sela pergi dari tempat itu, seperti itu. Iya, kecuali dalam keadaan mandi. Jadi ketika Mbak Sela mandi, biasanya Mbak Sela melakukan apa? Misal kalau ada kecoa gitu. Saya cuma berteriak terus nyiramin kecoa sama air gitu, biar pergi. Udah berarti Mbak Sela udah melawannya gitu. Udah berusaha melawannya gitu. Oke. Untuk di tempat-tempat lain, misal ada di dapur nih, ada kecoa. Kecoanya itu jauh gitu dan cuma lewat. Apakah Mbak Sela tetap berteriak dan ketakutan? Enggak, paling cuma takut dan menghindarin aja. Takut cuma menghindari agar kecoa itu tidak berlari ke Mbak Sela. Iya. Oke. Lalu kalau semisal kecoanya itu ada di sebelahnya Mbak Sela, satu petak, misal ada di sini, apakah Mbak Sela akan berteriak dan berlari? Ya, berteriak dan berlari karena kan kalau deket itu kayak kaget gitu, otomatis teriak. Oh, jadi apa? Terpacu gitu ya, langsung menghindari kecoa. Iya. Oke. Sebelumnya apakah keluarga Mbak Sela tahu kalau Mbak Sela ini takut dengan kecoa? Mama tahu. Bagaimana respon orang tua Mbak Sela ketika Mbak Sela ini takut dengan kecoa? Ketika saya melihat kecoa kan otomatis teriak. Nah itu biasanya mama itu kayak marahin gitu loh, jangan teriak-teriak, itu cuma kecoa aja.